Yogi dan Sabrina, saya melaporkan langsung dari tempat terparah di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Percaya atau tidak percaya, tanah yang saya injak ini dulunya merupakan perumahan warga, permukiman yang sudah tersapu bersih oleh banjir bandang yang terjadi pada 27 November lalu. Di belakang saya ini tadinya adalah permukiman dan juga persawahan. Dan ini adalah tempat terparah. Saya ulangi lagi, ini adalah tempat terparah terjangan banjir bandang. Di belakang saya terlihat ada beberapa warga yang dibantu oleh petugas untuk melewati jembatan. Ini adalah jembatan sementara yang dibuat oleh petugas. Dan para warga yang melintas harus bergantian meniti satu langkah demi langkah lainnya agar tidak tergelincir. Untuk kondisi cuaca pada siang hari ini bisa dikatakan cukup terik, aman. Namun yang menjadi kendala adalah jembatan yang ada di belakang saya ini sudah berkali-kali dibangun. Namun sayang, jika hujan turun dan debit air sungai ini semakin tinggi, maka batang-batang pohon pinang yang dijadikan jembatan sementara ini juga ikut hanyut, pemirsa. Dan ini yang menjadi PR. Kenapa? Karena kalau batang ini hanyut, maka warga tidak bisa melintas. Otomatis juga warga yang ada di seberang sana, saya informasikan untuk yang lokasi saat ini saya berdiri, ini adalah Nagari Salareh Air, namun untuk yang di seberang ujung sana adalah Jorong Seberang Air. Dan Jorong Seberang Air otomatis terputus, terisolasi. Sudah 12 hari ini masyarakat untuk mendapatkan akses jalan sendiri agak cukup kesulitan. Langsung saja kita tanya Kepala Desa Salareh Air Timur. Selamat pagi, Pak Fauzi. Pak Fauzi selaku Kepala Desa Salareh Air Timur. Pak Fauzi, pada saat jembatan yang ada di belakang kita ini belum dibangun, ada berapa banyak warga, Pak, yang terisolasi di Jorong Sabarang Air, Pak? Untuk di Sabarang Air dan Kampung Tengah Barat ada lebih kurang 1.200 jiwa yang terisolasi, lebih kurang itu 650 kakak. 650 kakak. Pada saat terisolasi, lantas untuk asupan makanan, obat-obatan, dan juga air ini bagaimana? Apakah tercukupi atau bagaimana, Bapak? Kalau dibilang tercukupi, kondisi sekarang ini sangat kritis. Air bersih kurang, listrik juga nggak ada, logistik kita seadanya. Logistik seadanya dan memastikan butuh bantuan begitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat untuk di Jorong Sabrang Air sendiri, apakah ikut terdampak banjir bandang atau memang hanya akses yang terputus, Pak? Sebagian besar Jorong Sabarang Air itu terdampak langsung. Ada 3 kampung yang terdampak langsung. Mulai di posisi kita berada di sini, dari atas sampai ke bawah itu langsung terdampak langsung Jorong Sabarang Air dan Kampung Tengah Barat. Oke, berarti ada 3 kampung ya, Pak ya? Iya, 3 3 kampung kampung. yang terdampak ya? 3 kampung, Kampung Sabarang Air, Kampung Tengah Barat, dan Kampung Tengah Timur. Oke, lantas untuk bantuan saat ini, Pak, ini kan jembatan sepertinya tengah dibangun. Ya. Selain jembatan, apalagi yang dibutuhkan untuk warga-warga Bapak? Untuk bantuan logistik makanan, penerangan, genset, dan juga untuk air bersih yang untuk masyarakat kita yang berada di tempat terisolasi di Sabarang Air, Kampung Tengah Barat, dan Kampung Tengah Timur. Oke. Baik, Pak Fauzi, kalau saya tidak salah informasi bahwa yang ada kita injak saat ini adalah sebelumnya perumahan warga. Dan ada berapa banyak warga yang tersapu oleh banjir bandang kemarin, Pak? Dengan sangat banyak warga kita, mulai dari atas sampai ke bawah itu pemukiman dan persawahan padat. Lebih kurang 300 warga kita yang hanyut ke bawah Gelodo. Bapak sedih warganya hilang? Tentu sangat sedih karena kami ikut mengevakuasi, mengeluarkan yang selamat dan mengeluarkan jenazah. Bagaimana semuanya kita lakukan secara bersama-sama dengan masyarakat kita. Bapak sudah mendapatkan data sudah berapa banyak warga Bapak yang meninggal? Data masyarakat kita meninggal secara keseluruhan itu 300. Alhamdulillah yang ditemukan sebagian udah ada 150. Berarti Masih banyak yang tersisa yang belum ditemukan. Saya turut berduka Pak Fauzi atas kejadian ini dan semoga jembatan segera dibuat
secara permanen ya Pak ya? Siap. Baik. Kami jembatan kita kemarin ini sudah dibuat, sudah selesai jembatan, jadi airnya besar lagi dan jembatan hanyut, sudah 2 kali hanyut jembatan kita, Sudah 2 kali hanyut. Sekarang lagi diupayakan lagi oleh sama Bapak Polri untuk mengupayakan gimana jembatan kita darurat bisa lagi dihubungkan untuk kampung kita seberang. Baik, terima kasih banyak Pak Fauzi atas waktunya. Saya mau bergeser, mohon izin, permisi. Dan pemirsa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Fauzi, sudah 2 kali jembatan sudah dibangun namun hanyut. Kita tanya kepada Komandan Unit SAR ya, Iya. Pak Syamer, Pak Ibtu Syamer. Bapak, ini jembatan sudah 2 kali dibangun tapi hanyut begitu. Kalau debit air sedikit tinggi langsung terbawa air. Nah, antisipasinya agar tidak terulang kembali bagaimana Bapak? Ya, terima kasih Mbak. Kita sudah mengantisipasi, mempelajari tinggi debit air sungai. Dan kita telah meninggikan jembatan yang keempat ini Mbak, bukan yang kedua. Ini jembatan keempat yang kita bangun di Brimob Polda Sumbar. Jadi kita telah mempelajari setinggi apa debit air yang maksimal. Jadi kita telah meninggikan jembatannya, mudah-mudahan tidak debit air naik, mudah-mudahan jembatan ini tidak kena air. Dan pendistribusian bahan makanan, obat-obatan ke desa kampung seberang air bisa lancar. Begitupun bagi masyarakat yang ada sakit atau keperluan apapun bisa menyeberang. Dan kita telah memasang dari Satbrimo Polda Sumbar solar panel untuk penerangan desa seberang air. Karena desa ini terputus total dengan tidak adanya aliran listrik. Dan kita akan menambah 2 lagi solar panel untuk dipasang di kampung seberang air Mbak. Demikian Mbak. Oke, berarti ini adalah jembatan keempat yang dibangun untuk melancarkan distribusi. Ya. Lantas Pak, yang menjadi kendala Pak, selain debit yang cukup tinggi, apa saja yang dialami oleh petugas Pak? Siap. Mungkin cuaca Mbak, cuaca yang berubah-ubah. Sedang pengerjaan jembatan, kadang-kadang hujan datang seketika. Jadi pengerjaan jembatan ini tidak bisa cepat gitu Mbak. Karena iya, siap. Ini kan berarti bisa dikatakan jembatan keempat dan temporary ya Pak, sementara. Kira-kira apakah sudah ada komunikasi dengan stakeholder tertentu untuk membangun jembatan yang bisa dikatakan semi permanen atau mungkin permanen Pak? Mungkin dari Pak Wali mungkin Mbak. Kalau kita dari personil Satbrimob, kita cuma membantu masyarakat. Mungkin dari pihak pimpinan mungkin sudah ada koordinasi Mbak. Berarti untuk saat ini Brimob fokus untuk membuat jembatan sementara untuk pendistribusian logistik. Logistik dan obat-obatan Mbak. Tapi kalau misalkan data dari Brimob sendiri Pak, kebutuhan-kebutuhan warga yang ada di seberang, yang jorong seberang air ini kebutuhannya yang paling urgent apa saja sih Pak? Apakah sudah tercukupi semuanya? Yang paling urgent itu Mbak, bahan makanan Mbak. Bahan makanan, pendistribusiannya, karena kalau di sini putus Mbak, mereka tidak bisa kemana-mana lagi, mereka terisolir. Jadi mereka tidak bisa makan Mbak. Begitupun anak-anak yang keperluannya susu Mbak, akan terputus. Berarti untuk data-data kebutuhan logistik yang penting, yang dibutuhkan sudah didata dan nantinya akan didistribusikan. Pak Syamer, saya ingin konfirmasi untuk aliran sungai ini cukup deras. Lebarnya bisa dilihat ini 5 hingga 10 meter, tapi kalau misalkan melihat sisa-sisanya, nah ini jadi berapa lebar kali lipat dari yang sungai normalnya ini Pak? Iya Mbak, ini mungkin lebih kurang ada 150 sampai 180 Mbak lebarnya. Dari yang awalnya 10 meter menjadi 150 sampai 180 nih Mbak kira-kira ini. Yang begitu lebarnya ini sama disapu air. 1 kilo ya Pak Wali ya, sudah 1 kilo. Ya. Oke, berarti sebelumnya sungai ini memang lebarnya 5 sampai 10 meter, namun karena dampak banjir kemarin sungainya jadi melebar hingga 1 kilometer Pak. Siap, betul sekali Mbak. Melebar jadi 1 kilo. Sawah-sawah yang dan perumahan yang ada di pinggir sungai ini sudah tersapu semua. Ini kita lihat, ini sudah menjadi sungai seluruhnya ini. Oke. Tapi Pak Syamer, saya mau izin bertanya, kalau misalkan untuk informasi saat ini, satu kampung yang terisolir, apakah ada kampung lain yang saat ini juga masih terisolir Pak? Yang di seberang sungai ini maksudnya Mbak? Adakah kampung lain Pak selain seberang air? Ada Mbak, ada kampung Pohon
beringin di atas yang belum dan tulang gajah namanya yang baru kita akan setelah ini akan laksanakan pendistribusian bahan makanan Mbak dan obat-obatan. Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Syamer dan selamat kembali beraktivitas untuk membangun jembatan demi warga di sini. Baik. Ya, Togi dan Sabrina, tadi merupakan keterangan dari kepala desa dan juga petugas yang tengah membangun jembatan ini karena memang kurang lebih ada 1.200 warga di Jorong seberang air yang membutuhkan bantuan. Mereka terisolasi, mereka membutuhkan bantuan makanan dan juga listrik. Kembali ke studio. Terima kasih Alisa Hadi atas informasinya, melaporkan langsung dari Palembayan, Agam, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.